بالمصطفى مرشدنا أغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق لمن أجود به سواك إلا أولي الأرض الأحمير واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والغريب الذي ترجى شفاعته بكل أمر من الأهوال والآثمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أنف ومن جميع يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم من جنة عظمى إنك بايع في الغفران كالله يا المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ما تضبين يكسبها أقياها سبيل الشان في الجسم المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم زن صحبي صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم التابعين أهل التقى والنقى والعلم والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع محمد صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أزواجه وذريته أهل البيت أجمعين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت الملائكة المقربين والملائكة الكريمين جميعا طوبى بالله من أولهم إلى آخرهم وأشهد الأولياء إلى من الله تعالى ثم له شركنا في الدين كل بيننا وشتتنا والمؤمنين ودعوهم الواجبات علينا وأجمل كل مسلم أصغر المؤمنين والمؤمنات الله يحب الشكر والمغفرة لنا من الصالحين الغريب وأولوية كرامة دائمة بالدين وبالآخرة فاتحة يا بني Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din.
Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Syaikhul Mu'allif rahimahullah wa ya naf'an bi barakatuhu wa bikum fid dharain. Amin radhiyallahu ajma'in. Summa sholatu wassalamu ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi wa muhtadi. Hadirin jemaah yang berbahagia, setelah beliau musannif penyusun kitab ini, penyusun nazam ini, yaitu Syekh Ahmad Al-Marzuki, ya, membuka nazamnya, membuka manjumahnya dengan Bismillahirrahmanirrahim dan dengan ihsan, mengucapkan Bismillah dulu, lalu kemudian ya beliau tak lupa untuk berterima kasih kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Ya, karena beliau sadar semua itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada kemampuan, gak ada keberdayaan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka gak boleh kita melupakan Allah dalam segala hal. Semuanya datang dari Allah. Maka min intib fa min Allah. Gak ada nikmat yang manapun yang kita rasakan, nikmat yang manapun yang kita mendapatkan kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah, nikmat ini ya yang merupakan nikmat yang paling besar bagi kita adalah iman dan Islam. Iman dan Islam kita bisa mendapatkannya karena junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka oleh karena itu musannif nggak mau ya meninggalkan, nggak mau melupakan jasa daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kemudian beliau berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW ya dengan nazamnya sunnah sholatu wassalamu sarmaya. Dan Nabi adalah sebagai penghubung, ya, beliau adalah nikmatul muhdar, nikmat yang dihadiahkan oleh Allah kepada seluruh alam semesta, ya, kepada seluruh makhluknya. Itulah yang Nabi sampaikan dalam hadisnya, karena nikmatul muhdar, rahmatul muhdar, ya, aku adalah kasih sayang Allah yang dihadiahkan kepada seluruh makhluknya. Maka kita gak boleh untuk melupakan jasa beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, untuk itu Allah memberikan satu jalan, ya, memberikan satu jalan buat kita untuk selalu bisa berhubungan dengan Nabi kita Muhammad SAW, yaitu dengan berselawat. Ya, dimana Allah sendiri nyontoin, ya, Allah sendiri nyontoin kepada kita, kepada hamba-hambanya sebelum Allah nyuruh kepada kita, ya, dengan firman-Nya, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan dirinya bahwasanya Allah dan malaikatnya itu bersalawat kepada Nabi. Ya, nah setelah Allah contohin, ya, Allah contohin bahwa Allah itu berselawat, baru kemudian Allah suruh kita
ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Ya, enggak ada Allah merintahkan sesuatu perintah yang Allah sendiri kerjain kecuali berselawat. Allah nyuruh kita sholat, Allah enggak tentuin. Ya, bagaimana itu sholat? Tapi Allah kirim Jibril untuk memberi contoh kepada Nabi Muhammad cara-caranya sholat. Dikirim Jibril. Ya, maka waktu Nabi pulang dari Isra Mi'raj pada subuh pagi hari itu subuh, saat itu belum dikerjain sama Nabi. Kenapa? Karena belum ada contoh cara-caranya gimana sholat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baru ketika zuhur datang malaikat Jibril, ya, memberikan contoh kepada Nabi Muhammad, ya, sholat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, cara-caranya, waktunya itu dicontoh oleh Jibril alaihissalam. Ya, nah begitulah sholat. Tapi juga puasa, nggak ada Allah mencontohkan berpuasa ataupun yang lain. Tapi Allah nyuruh kita berselawat, dicontohin dulu oleh Allah. Ya, bahwa Allah berselawat. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka selawat ini mempunyai kedudukan yang istimewa sekali. Ya, sampai Nabi ya nyuruh zayyinu majalisakum bisolati alayya. Hiasi, ya, zayyinu majalisakum bisolati alayya. Hiasi, ya, ini hias kan dibagus-bagusin. Ya, kayak kita mau mengadakan resepsi, dihias ruangan itu, ya, dengan hiasan-hiasan yang bagus-bagus, hiasannya cakep-cakep yang menarik hati. Nah, habis itu zayyinu majalisakum bisolati alayya. Ya, hiasi majlis itu dengan berselawat kepada Allah. Ya, inna sholata alayya nurun, karena salawat kepada itu adalah cahaya. Ya, alhamdulillah kita selalu, ya, dalam membuka majelis membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan apa yang disuruh atau diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, selain bahwa Nabi itu adalah yang menyelamatkan kita nanti, yang menyelamatkan baik di dunia maupun di akhirat, sebetulnya bukan di akhirat aja. Ya, Nabi sebagai penyelamat umat manusia, tapi di dunia juga Nabi memberikan syafaat, memberikan pertolongan pada umatnya. Ya, seperti pengalaman daripada Sufyan As-Tsauri. Ya, Sufyan As-Tsauri pernah beliau tuh lagi tawaf di Ka'bah, ya, entah lagi acara haji atau apa, beliau tuh lagi tawaf di Ka'bah. Nah, bersama beliau ada orang yang juga lagi tawaf. Cuma yang menarik perhatian Sufyan Tsauri ini, orang ini yang dibaca, ya, yang dibaca. Karena setiap putaran di dalam 7 putaran tawaf itu kan satu putaran masing-masing ada bacaannya masing-masing.
Ya, putaran pertama ada bacaannya, ntar putaran kedua ada bacaannya, putaran ketiga juga ada, sampai ketujuh. Ya lain-lain itu bacaan untuk putaran-putaran yang 7. Tapi orang ini kok, ya setiap putaran, 2 putaran, 3 putaran, sampai 7 putaran, nggak ada yang lain yang dibaca sama dia kecuali selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya hanya begitu. Sebentar ketemu sama dia, Sofyan Sauri nanya, ya ente tadi ada dengar dalam tawaf itu kok nggak baca zikir-zikir yang udah menjadi tuntunan di dalam tawaf, yaitu setiap putaran kan ada zikirnya khusus. Tapi kita yang aneh dengar, yang aneh baca kok selawat terus. Nah kemudian orang ini bilang, man anta, emang itu siapa? Ya anak Sofyan Sauri. Wah kata dia, kalau bukan ente, ya aneh gak bakalan cerita, aneh gak bakalan buka rahasia. Ya, nah karena ente, baiklah, ya, nah, kenapa? Atau apa alasannya? Saya kalau tawaf tuh dalam setiap putaran gak lain, bacanya selawat. Ya, itu karena saya ini punya pengalaman yang sangat istimewa sekali. Ya, sangat mengharukan, yang sangat menggembirakan, yaitu bahwa saya ini sebetulnya keluar dari negara atau dari negeri saya sendiri, ya bersama ayah saya, bersama bapak saya. Tujuannya kami keluar dari negeri saya sendiri, ya, atau tanah air saya sendiri, atau tempat tinggal saya sendiri, adalah dengan niat untuk mengerjakan haji, ya, untuk mengerjakan haji. Nah, karena zaman dulu, ya, belum ada kan kendaraan yang namanya pesawat, ya, ataupun kapal laut. Malah mobil-mobil juga waktu itu sih belum ada, sehingga ya mau nggak mau kendaraan yang digunakan pada waktu itu adalah onta. Ya, nah kalau emang tempat tinggal seseorang itu jauh dari Mekah, ya itu dia harus menempuh perjalanan, ya, padang pasir, dan harus melewati beberapa negara, bisa 3-4 negara harus dilewati. Ya, kalau yang jauh bisa 4-3 negara dilewati dengan dia. Nah, saya keluar, ya, dari negeri saya dengan ayah saya untuk melaksanakan ibadah haji, menempuh padang pasir. Nah, di satu negara, ya, yang saya lewati, ayah saya itu mungkin kecapean atau bagaimana, akhirnya jatuh sakit, ya, jatuh sakit. Dan saya sudah berusaha untuk mengobatin dia, namun takdir berkata lain. Akhirnya ayah saya itu meninggal dunia. Ya, tentu saja hal ini membuat saya sedih sekali. Ya, merasa bagaimana ya, karena di negeri orang, di kampung orang, harus ngurus jenazah ayah saya sendiri. Namun yang paling mengejutkan sama saya dan paling menyedihkan pada saya adalah tatkala saya lihat wajah, ya, wajah ayah saya itu berubah, ya, menjadi hitam,
Nah, akhirnya saya melihat keadaan seperti ini, ya bukan main. Sedihnya, susahnya, sehingga saya terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena ya doa yang begitu panjang dan melelahkan, akhirnya saya tertidur. Ya, saya tertidur. Nah, dalam tidur itulah saya lihat ada seseorang datang dengan wajah yang bersinar, ya berseri-seri, dengan pakaian yang begitu rapi, serta ya dia punya tubuh begitu harum sekali, harum semerbak. Dia datang, terus saya lihat mendekati jenazah ayah saya itu. Dibuka, dia menutup wajahnya, lalu dia usap dengan tangannya. Ya, begitu diusap dengan tangannya, wah alhamdulillah, ya ayah saya berubah kembali, wajahnya menjadi bersinar, ya putih terang. Nah begitu orang tersebut akan melangkah pergi, saya langsung datang, ya belayutan di kakinya. Dia bertanya, siapa engkau ya Tuhan? Tuhan ini siapa? Ya. Nah, kenapa kau datang? Ya dapat kami. Ya siapa yang memberitahu? Nah, akhirnya orang tersebut mengatakan, "Ama ta'rifu." Ini nggak kenal sama saya. Ya, ana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad bin Abdullah. Dia datang ya untuk memberikan pertolongan ya kepada ayahmu. Ya, anak ayahmu ini sebetulnya dia orang yang banyak melakukan dosa-dosa. Ya, dia pada waktu hidupnya dulu. Tapi karena dia nggak pernah lupa membaca selawat kepada aku, ya begitu dia mau menghabiskan nafas yang terakhir, dia berteriak, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Nah, aku minta izin kepada Allah untuk memberikan pertolongan kepadanya. Maka aku datang, ya ke itulah kata orang itu cerita kepada Sufyan As-Tsauri, ya bahwa seorang yang tadinya banyak melakukan dosa, namun karena dia rajin membaca selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya Rasulullah nggak tinggal diam, ya dengan keadaan umatnya ini datang memberikan pertolongan. Ya, nah itulah kita anjurkan selalu untuk membaca selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, memang cuma di dalam sholat kita diwajibkan baca selawat. Ya, di dalam sholat kita wajib baca selawat. Ya, begitu juga dalam khutbah Jumat, ya wajib kita baca selawat. Tapi di luar itu sunnah. Namun kita hendaknya perbanyak tuh selawat ya, untuk mendapatkan syafaat daripada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti yang dialami oleh ibunya Sayyidina Abu Bakar. Ya, ibunya Sayyidina Abu Bakar. Karena Abu Bakar kan termasuk orang yang laki-laki yang pertama masuk Islam, Sayyidina Abu Bakar. Ya, awwalu man aslama minal rijal Abu Bakar. Ya, orang yang pertama-tama dari kaum laki-laki masuk Islam adalah Abu Bakar. Wa minan nisa Khadijah binti Khuwailid. Sedangkan dari kaum perempuan yang pertama masuk Islam adalah Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Ya,
dari kalangan Subyah, anak-anak, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dari kalangan mamluk, ya kalangan muda, yang pertama sekali adalah Zaid bin Harisah. Ya begitulah Sayyidina Abu Bakar langsung beriman kepada Rasulullah. Namun sayang, ya bapak ibunya, ya belum juga dia masuk Islam. Maka ya tatkala Sayyidina Abu Bakar datang kepada Rasulullah SAW, ya lama dan Nabi SAW, wahai mampu, datang Abu Bakar kepada Nabi dan Abu Bakar bersama ibunya, ya datang. Tahaddatsa ya Nabi Abu Bakar dengan pertemuan itu berbincang-bincang, ya Sayyidina Abu Bakar dengan Nabi SAW. Nanya alamat Islam, begitu Nabi kepengen, begitu Abu Bakar kepengen permisi pulang, Nabi nanya, ya kaifa haluka ya Abu Bakar, bagaimana keadaanmu ya Abu Bakar? Ya faqala bikhair, baik-baik saja ya Rasulullah. Ghairu anna hadhihi ummi, cuma yang mengganjel di dalam hati saya ini adalah keadaan ibu, ya ibu saya ini ya Rasulullah, karena belum adil, ya belum aja dia mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya belum mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. Nah maka oleh karena itu tolong ya Rasulullah, doain, ya doakan ya Rasulullah, ya agar ilhimul Islam, agar Allah ilhamkan dia supaya masuk Islam. Pada saat Nabi SAW dia dari akhirnya Nabi, ya angkat tangan beliau, ya Nabi angkat tangan beliau, baca dan berdoa. Waqala ba'du maukan dalam pertemuan itu ada juga orang-orang yang ikut hadir bersama Sayyidina Abu Bakar. Ya, sedangkan ibunya karena dia perempuan kan nggak boleh nyampur, ya dengan kaum laki-laki. Sehingga dia terpisah agak jauh, ya dari dari orang-orang laki-laki yang duduk bersama Rasulullah SAW. Ya ibunya agak jauh. Ya ternyata dia tidur. Ya ibunya itu tidur. Ya, nah kata yang hadir bersama Abu Bakar saat itu, ya kata Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang hadir itu ikut mendengar. Ya, wallahi ya, lawat samina tertanti penyesalan. Ya, aku dengar dia itu dalam tidurnya mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, dan kalimat ikhlas. Wahai naimatun, pada dia lagi tidur. Ya, kalau tidur, ropa asal begitu dia mendusir, bangun, langsung dia kencengin suaranya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, itulah Nabi memberikan syafaat, ya kepada umatnya, ya agar ibunya Abu Bakar di dalam ini kan di dunia, bukan di akhirat, tapi di dunia mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka ada hadis dari Rasulullah SAW, ya, man sholat alaiya, ya, man sholat alaiya, ya, bil mana, ya, man sholat alaihi finomi, gufirlahu qoblaan yastaitis. Ada sabda seperti itu. Siapa yang berselawat kepada Nabi dalam tidurnya, dia diampuni oleh Allah, ya. Begitu dia bangun, udah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebagaimana yang
dialami oleh ibunya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian ada juga ya Nabi menolong, ya selawat ini menolong kepada orang yang sebetulnya sih udah dalam keadaan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ya akibat perbuatannya tentunya ya di alam dunia. Ya seperti yang diceritakan oleh Ba'di Sufyan. Ya kalau Ba'di Sufyan ada salah seorang daripada ahli sufi mengatakan kanali jarun, saya ada punya tetangga. Ya kanali jarun muslimun ala nafsi, saya punya tetangga. Wah ya kelakuannya bukan main. Ya nggak aja, ya selalu berbuat maksiat kepada Allah. Nih tetangga saya, muslimun ala nafsi, ya dia sangat berlebihan kepada dirinya. Layak yang mau bilang sih mir ta'amuki disangkat, ya karena dia selalu mabuk-mabukan terus. Sehingga dia nggak tahu siang ataupun malam. Ya, tapi udah begitu kecanduan dengan mabuknya itu. Ya, alam mata. Ya, karena waktu itu padahal kata si ahli sufi ini, saya sih udah nasihatin dia ya agar meninggalkan tuh perbuatannya yang dimurkai Allah. Alamnya apa? Tapi dia nggak mau nggak terima nasihat saya. Wa amal tuh bertobat. Saya juga udah suruh dia untuk bertobat. Alamnya apa? Tapi nggak mau aja terjadi. Para mata begitu dia meninggal, ya doa itu kemana? Ada dia dalam tidur saya, ya melihat dia. Wallahi arba'in maqamin. Ternyata dia ada di tempat yang begitu istimewa. Ya, wa alaihi kullatun khadra. Dia memakai pakaian hijau, ya pakaian hijau min wal jannah, dari pakaian surga. Tuh orang itu, ya tetangganya dia. Ya, libasul izzat wal ikram, yang merupakan pakaian kemuliaan dan pakaian kehormatan. Fakutulah, saya kan heran sama dia. Ya kan hidupnya kita tahu begitu. Ya saya tahu hidupnya begitu. Kok dia ada dalam keadaan istimewa? Kenapa bisa mendapatkan mendapatkan keistimewaan seperti ini? Maka aku tanya ke dia, Bapak tahu di mana dia hadir martabatul azimah, dengan sebab apa dia bisa mendapatkan keistimewaan ini? Kata dia, kola, ya kata tetangga yang meninggal itu, ada tuh Yoman Majlis Zikir. Ia diceritakan, saya pada suatu hari pernah hadir ya di Majlis Zikir. Pasal itu alim, orang alim yang mimpin majlis itu, yang ngajar di majlis itu, dia mengatakan man sholala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rafa'a sautahu wajabat lahu jannah. Siapa yang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia angkat suaranya dalam berselawat itu, ya Nabi ya dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Semua apa alim tahu. Ya karena itu alim si guru ini yang menjelaskan hadis seperti itu, maka beliau baca selawat kencang-kencang dengan suara yang keras. Semua alim sauti salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Warafatu sauti. Aneh juga ikut membaca selawat dengan keras. Karena para jamaah juga semuanya ya membaca itu selawat dengan keras. Ya, betul. Nah, bukti Gofarolana ya jami'an tidak kalian.
akhirnya Allah berkenan ya memberikan rahmat dan kasih sayang. Ya Allah berkenan untuk memberikan maghfirah. Maka semua orang yang pada waktu ikut berselawat dengan orang alim tersebut diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, karena saya ikut tadi membaca selawat itu, nah inilah bagian yang saya dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuh. Jadi nanti bukan aja menolong nanti kita di akhirat. Ya, kalau di akhirat itu pasti yang sangat kita harapkan. Ya, kalau di akhirat emang yang sangat kita harapkan syafaat daripada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka di dalam satu hadis dikatakan bahwa inna anjakum min ahwali yaumil qiyamah ya aksaruhum sholatan alaiya. Inna anjakum min ahwali yaumil qiyamati aksaruhum sholatan alaiya. Yang paling selamat ya. Anjakum artinya paling selamat. Orang yang paling selamat nanti dari huru hara hari kiamat. Ya, nanti kan di hari kiamat itu kita akan menghadapi berbagai macam huru hara. Ya, menjadi kejadian yang sangat luar biasa yang melebihi dari kejadian yang ada di bumi ini. Ya, kita begitu melihat tsunami ya yang begitu dahsyat, udah kita ketakutan. Ya, seperti yang terjadi di Aceh beberapa tahun yang lalu. Wah, kita udah ketakutan. Ya, itu huru-hara yang luar biasa. Karena banyak menelan korban sampai ratusan ribu orang. Belum harta benda yang rusak, hancur lebur. Itu kan bikin kita takut ya dengan keadaan itu. Atau kejadian gunung berapi yang meletus ya, yang mengeluarkan lahar-lahar panas ya, dan lain-lain, itu bikin kita ketakutan. Ya, itu huru-hara namanya, ketakutan. Atau tanah longsor, gempa bumi dan lain-lain. Itu kejadian yang di dunia yang kita ketakutan menghadapinya. Nah, di akhirat lebih lagi. Ya, karena pertama kita begitu acara ya, acara pertama kita di negeri akhirat, perjalanan kita di akhirat adalah pertama dibangunin dulu kita dari kubur. Ya, dibangunin dari kubur. Kemudian kita dikumpulin di padang mahsyar. Ya, itulah acara-acara yang akan kita hadapi nanti. Ya, di akhirat. Dibangunin dari dalam kubur, kemudian dikumpulin yang namanya di padang mahsyar. Ya, di mana keadaan di padang mahsyar itu bukan keadaan yang enak, tapi yang serba menyakitkan, menderita dan lain-lain. Itu yang akan kita alami nanti ya di akhirat. Kemudian ya kita minta pertolongan. Ya, karena sangat menderita, ya sangat nggak enak sekali di padang mahsyar, minta pertolongan pada Rasul-Rasul, ya pada Nabi Adam, ya Nabi Adam akhirnya nggak berani ngomong karena dia merasa bersalah, walaupun dia nggak bersalah tapi dia merasa bersalah, ya gara-gara makan buah lebih. Akhirnya Nabi Adam bilang, saya nggak bisa menolong. Ya, datang kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh juga bilang, saya nggak bisa menolong karena saya juga punya urusan sama Allah. Gara-gara saya ngedoain ya kepada umat saya supaya dibinasakin. Ya, akhirnya kan umat saya dibinasakan oleh Allah dengan ditenggelamkan banjir besar. Jadi saya sama saat-saat ini ya boro-boro mikirin orang dulu. Mikirin diri saya sendiri belum tentu saya bisa selamat.
Pindah, datang lagi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga sama, memberi alasan, saya juga ada punya kesalahan kepada Allah, takut disalahin sama Allah karena saya pernah berbohong. Ya, berarti nggak bohong. Ya, Nabi Ibrahim kan waktu dibawa istrinya, ya melewati negeri Mesir, itu Raja Mesir punya kelainan dia. Ya, dia tuh demennya atau senangnya bukan sama perawan, bukan sama janda, tapi sama istri orang. Ya, makanya Nabi Ibrahim tahu, wah dia bawa istri. Sehingga waktu ditanya sama Raja Mesir itu, Nabi Ibrahim, ini istrimu? Ya, tapi Nabi Ibrahim jawab apa? Hadiah bukti, ini saudara saya. Ya, padahal itu istrinya. Itu Nabi Ibrahim bukan uang dia, tapi dia mengambil tauriah namanya. Ya, bahwa yang dimaksud sama dia itu bukan saudara kandung, ya, tapi saudara seagama, saudara seiman. Jadi istri itu yang dimaksud ukti, saudara saya maksudnya Ibrahim saudara seiman, bukan saudara sekandung. Ya, jadi pada hakikatnya Nabi Ibrahim itu bukannya bohong, enggak. Ya kan mustahil. Ya, Rasul itu berdusta, berbohong, mustahil Rasul itu berdusta. Jadi dia ngomong begitu cuma untuk menyelamatkan, ya, supaya istrinya itu jangan diganggu oleh si raja itu. Ya, nah, oleh karena itu Nabi Ibrahim merasa takut itu disalahin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pada Nabi Musa, ya, juga Nabi Musa nggak bisa menolong Nabi Isa, apalagi dia Nabi Isa, ya, karena dia tahu kalau umatnya mempertuhankan diri, padahal dia nggak ngajarin umatnya untuk mempertuhankan diri. Ya, tapi kan banyak umatnya yang sekarang ini juga kita tahu, ya, mempertuhankan Nabi Isa. Jadi Nabi Isa takut disalahin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak bisa memberikan pertolongan. Barulah, ya, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa memberikan pertolongan. Itu acara kedua. Ya, acara selanjutnya kita akan dihisab, ya, disidang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dihisab. Yang mana banyakkan amal baik kita atau amal buruk kita. Setelah dihisab, kita akan menghadapi lagi acara kemudian. Acara apa? Timbangan, mizan, ditimbang. Ya, dan selanjutnya acara yang selanjutnya adalah kita harus menyeberang jembatan Shiratal Mustaqim. Nah, itu acara-acara yang nanti ya kita akan hadapi di hari akhirat. Itu pasti, ya, akan kita alami semuanya itu. Maka selama kita dalam hidup ini minta sama Allah SWT supaya diselamatkan dari semua acara-acara tadi. Maka Nabi bersabda, inna anjakum, sesungguhnya yang paling selamat nanti di antara kamu di dalam acara-acara di akhir nanti itu, huru hara yang akan kita hadapi, aksarukum alayya sholatan, ya, orang yang paling banyak berselawat kepada aku karena, ya, maka oleh karena itu, ya, jangan malas-malasan, jangan segan-segan untuk kita selalu memperbanyak selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatihah. Iya kan? Ibadah Allah ijabah bagi sunnah bi'ajrillah wa kunum hawlana fillah asyana rasulullah bifadlillah wa wa
Before the
به